Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Syarif Hidayatullah, NIM 2022-35004. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai materi Deret Taylor dan analisis Galat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada dasar dan proses pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Jayanti Putri Purwaningrum SPD MPD. PPT ini dibuat oleh Aura Diva dengan NIM 2022-35001 dengan saya sendiri. Deret Taylor. Deret Taylor merupakan dasar untuk menyelesaikan masalah dalam metode numerik, terutama penyelesaian persamaan diferensial. Jika fungsi f(x) diketahui di titik x dan semua turunan dari f terhadap x diketahui pada titik tersebut. Dengan deret Taylor dapat dinyatakan nilai f(x) pada titik x yang terletak pada jarak dx dan titik x. Berikut contohnya. Kemudian, analisis Galat. Penyelesaian secara numerik dari suatu persamaan matematis hanya memberikan nilai perkiraan yang mendekati nilai eksak atau nilai yang benar. Dari penyelesaian analitis, penyelesaian numerik akan memberikan kesalahan terhadap nilai eksak. Definisi Galat. Galat atau error atau kesalahan adalah besarnya perbedaan atau selisih antara nilai taksiran hampiran aproksimasi dengan nilai sesungguhnya. Kesalahan ini biasanya timbul karena proses pengukuran atau penggunaan aproksimasi. Kemudian, nilai Galat atau nilai kesalahan. Besarnya kesalahan atas suatu nilai taksiran dapat dinyatakan secara kuantitatif. Besarnya kesalahan yang dinyatakan secara kuantitatif tersebut adalah kesalahan absolut. Besar kesalahan yang dinyatakan secara kualitatif disebut dengan kesalahan relatif. Nilai eksak. Nilai eksak dapat diformulasikan sebagai hubungan antara nilai perkiraan dan nilai kesalahan sebagai berikut. Nilai eksak sama dengan nilai perkiraan ditambah nilai kesalahan. Kesalahan absolut menunjukkan besarnya perbedaan antara nilai eksak dengan nilai perkiraan. Sama dengan nilai eksak dikurangi nilai perkiraan. Kesalahan absolut tidak menunjukkan besarnya tingkat kesalahan, tetapi hanya sekedar menunjukkan selisih perbedaan antara nilai eksak dan nilai perkiraan. Kemudian, kesalahan relatif. Kesalahan relatif menunjukkan besarnya tingkat kesalahan antara nilai perkiraan dengan nilai eksak yang dihitung, dengan membandingkan kesalahan absolut terhadap nilai eksaknya. Biasanya dinyatakan dalam persentase. Rumusnya, kesalahan relatif sama dengan nilai kesalahan absolut dibagi nilai eksak dikali 100%. Semakin kecil kesalahan relatifnya, maka nilai perkiraan yang diperoleh akan semakin baik. Contoh dan penyelesaian. Aura membeli kabel listrik 30 meter dari sebuah toko alat-alat elektronik. Setelah diukur ulang oleh Aura, sesampainya di rumah, kabel tersebut hanya mempunyai ukuran panjang 29,7 cm. Beberapa kesalahan absolut dan kesalahan relatif hasil pengukuran yang dilakukan oleh Aura. Diketahui nilai eksak sama dengan 30 meter. Kemudian nilai 29,97 meter. Kesalahan absolut. Maka 30 dikurangi 29,97.
maka menghasilkan 0,03 meter. Kesalahan relatif sama dengan 0,03 dibagi 30 dikali 100%, maka hasilnya 1%. Kemudian macam-macam galat. Galat terbagi menjadi 3, yaitu galat bawaan, galat pemotongan, galat pembulatan. Galat bawaan. Galat bawaan adalah galat dalam nilai data terjadi akibat kekeliruan dalam menyalin data, salah membaca skala atau kesalahan karena kurangnya pengertian mengenai hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Kesalahan ini sering terjadi karena faktor human error. Contohnya, pengukuran selang waktu 2,3 detik. Terdapat beberapa galat karena hanya dalam suatu kebetulan selang waktu akan diukur tepat 2,3 detik. Beberapa batas yang mungkin pada galat inherent diketahui 2,3 ditambah 0,1 detik berhubungan dengan galat pada data yang dioperasikan suatu komputer dengan beberapa prosedur numerik. Berhubungan dengan cara pelaksanaan prosedur numerik, kesalahan ini terjadi karena tidak dilakukan perhitungan sesuai dengan prosedur matematika yang benar. Contoh pada deret Taylor tak berhingga. Dapat dipakai untuk menghitung sinus sembarang sudut X dalam radian. Jelas, kita tidak dapat memakai semua suku dalam deret, karena deretnya tak berhingga. Kita berhenti pada suatu tertentu, misal X pangkat 9. Suku yang dihilangkan menghasilkan suatu galat. Dalam perhitungan numerik, galat ini sangat penting. Galat pembulatan. Galat ini terjadi akibat pembulatan angka terjadi pada komputer yang disediakan beberapa angka tertentu, misalnya angka 5. Penjumlahan 9,2654 ditambah 7,1625 hasilnya 16,4279. Ini terjadi 6 angka sehingga tidak dapat disimpan dalam komputer kita dan akan dibulatkan menjadi 16,428. Kemudian angka bena. Konsep angka bena atau angka berarti telah dikembangkan secara formal. Untuk menandakan keandalan suatu nilai numerik, angka bena adalah angka bermakna, angka penting, atau angka yang dapat digunakan dengan pasti. Contoh, 43,123 memiliki 5 angka bena, yaitu angka 4, 3, 1, 2, dan 3. Kemudian 0,1764 memiliki 4 angka bena, yaitu angka 1, 7, 6, dan angka 4. Kemudian 0,12 memiliki 2 angka bena, yaitu 1 dan 2. Dan seterusnya. Contoh, komputer hanya memiliki sejumlah tertentu angka bena. Bilangan real yang jumlah angka benanya melebihi angka bena komputer akan disimpan dengan jumlah angka bena komputer itu. Aturan pembulatan angka. Yang pertama, aturan 1. Bila angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan adalah angka 4 atau kurang, maka angka tertekan dari yang mendahulunya tetap. Contoh, 2334 dibulatkan sampai puluhan terdekat, menghasilkan angka 2330. Kemudian aturan 2. Bila angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan lebih dari 5 atau angka 5 diikuti dengan angka bukan 0, maka angka terkanan mendahulinya bertambah 1. Contoh, 453 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 500.
Kemudian aturan ketiga, bila angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan hanya angka 5 saja atau angka 5 dikti dengan angka 0 saja, maka angka terkanan yang mendahulunya bertambah 1 jika ganjil dan tetap jika genap. Contohnya 3.500 dibulatkan sampai ribuan terdekat menjadi 4.000. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.